Halo teman-teman semua, balik lagi di mata kuliah pengembangan aplikasi mobile ya. Kali ini berada di minggu kedua, kalian akan belajar mengenai Kotlin fundamental dan Kotlin functional programming. Untuk minggu ketiga kita akan belajar mengenai Kotlin object oriented programming, kemudian baru kita akan masuk ke Android Studio-nya. Bagaimana kita menulis sebuah kode program Kotlin di Android Studio-nya. Nah, untuk bahasan minggu kedua ini, kita akan belajar mengenai Kotlin fundamental dan fungsional programming. Di sini yang akan saya sharekan, saya berusaha menge-sharekan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mengcoding di Android Studio nanti. Jadi, Kotlin fundamental yang akan di-share adalah hanya sebatas yang mengarah dipakai di Android Studio-nya nanti. Oke, kalian di minggu sebelumnya sudah menginstal yang namanya IDE-nya bahasa Kotlin, yaitu IntelliJ IDEA. Kalian sudah sebelum menginstal si IntelliJ IDEA, kalian harus menginstal yang namanya Java Environment atau lingkungan Java dan yang namanya Gradle, gitu ya. Kenapa harus menginstal yang namanya Java Environment? Karena yang saya kasih tahu kalian minggu kemarin, karena si Kotlin ini berjalan di atas Java Virtual Machine gitu ya. Jadi harus menginstal juga yang namanya Java lingkungan Java-nya, Java environment-nya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang belum install itu, diharapkan jangan menginstal IntelliJ IDEA dulu, harus menginstal yang namanya environment Java dan si Gradle-nya dulu, baru menginstal yang IntelliJ IDEA. Bagi teman-teman yang belum menginstalnya, harus diinstal, dan bagi teman-teman yang belum tahu modulnya, bisa komen di kolom komentar gitu ya, nanti akan saya berikan bagaimana cara instalasi ketiga yang kita butuhkan. Ada Java Environment, ada Gradle, dan ada si ini, IntelliJ IDEA. Oke, langsung saja. Ini adalah tampilan awal dari IntelliJ IDEA gitu ya untuk bahasa Kotlin. Kalian harus membuat project-nya dulu. Kalian klik File, New, kemudian kalian ketikkan project di sini, klik project, sorry. Kemudian pilih yang Kotlin, ini JVM. Apa nggak pilih Kotlin langsung di sini? Ini kan ada Kotlin gitu ya. Nggak apa-apa, kalian langsung pilih yang Java-nya aja di sini. Saya pilih yang Java-nya, ini Kotlin-nya, karena Kotlin ini udah berjalan di atas Java Virtual Machine-nya, kemudian klik Next, kemudian ini adalah project name kalian ketikkan apa aja yang kalian suka gitu ya di sini, kemudian ini adalah apa namanya project location kalian. Karena saya sudah membuat project location saya di sini, kalian bisa langsung gitu ya. Oke, bagaimana cara apa namanya menuliskan struktur program di IntelliJ IDEA? Kalian di sini ketik apa namanya? Di sini ada folder src yang artinya source. Kalian klik kanan, kemudian new, ada Kotlin, pilih yang Kotlin class atau file. Nah, kemudian pilih yang file. Kemudian ketikkan hello misalkan atau nama projectnya. Kemudian enter. Nanti otomatis kalian akan membuat sebuah apa namanya file ekstensinya .kt.kotlin. Nah, di sini. Nah, di sini adalah tempat kalian membuat struktur bahasa pemrograman. Oke, yang pertama untuk Kotlin fundamental saya akan menjelaskan terkait perbedaan antara print dan println dulu. Ini dari dasar, ini benar-benar dari dasar, jadi harus diikuti ya. Bagi yang udah pro, nggak apa-apa, biar tanpa pro. Bagi yang belum pro, kita belajar bareng-bareng di sini. Tenang aja, kita belajar dari dasar. Nah, bedanya apa print dan println? Oke, langsung saja ini kita hapus dulu ya misalkan. Misalkan kita membuat sebuah function, ini function. Kalau pengen membuat function harus ada fun, spasi, nama functionnya misalkan main, function utama. Jangan lupa kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal, enter. Nah, di sini adalah tempat kalian menuliskan struktur bahasa si pemrogramannya. Misalkan kita sedang membahas print ya, misalkan print di sini halo semua gitu ya, halo semua ayo belajar misalkan. Kemudian kita print lagi di sini, oke bro. Nah, di sini perbedaannya apa ketika kita run ya, ketika kita run apa yang akan terjadi ketika menggunakan print biasa. Oke, di sini halo semua ayo belajar di sini kan ya, ngeprint yang ini, kemudian oke bro-nya ini nggak ke enter, nggak ada di baris baru. Nah, itu bedanya. Misalkan kalau misalkan kalian pakai
println atau println sebenarnya println, nanti kalian akan ke enter. Contoh ya. Nah, kita run programnya. Nah, oke ya. Nah, halo semua, ayo belajar. Akan ke enter gitu ya. Oke, bro gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan print dan println. Perbedaannya di situ. Oke, langsung saja kita bahas ke materi yang berikutnya. Materi berikutnya adalah akan saya bahas mengenai variabel dan tipe data gitu ya, tipe data. Oke. Variabel dulu ya. Variabel di Kotlin itu bisa dideklarasikan dengan val atau bisa dideklarasikan dengan var. Perbedaannya apa? Kalau misalkan dengan val, kalian sifatnya adalah immutable. Apa sih immutable itu? Artinya nanti tidak bisa diubah. Jadi nilai yang dideklarasikan dengan val itu tidak bisa diubah. Nanti saya kasih contoh ya. Kemudian ada var. Var ini sifatnya berkebalikan dengan val, yaitu mutable. Ini artinya nilai dalam variabel bisa diubah. Oke, kita langsung ke contoh ya. Misalkan kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan val name misalkan sama dengan string, kita buat string Takemichi. Nah, Takemichi ini kalau kalian suka anime Tokyo Revenger, kalian akan tahu yang namanya karakter anime tersebut adalah Takemichi. Salah satu pahlawan cengeng, namun di kedepannya akan menjadi kapten divisi 1 menggantikan Baji gitu ya. Kalau kalian nonton. Oke, ini ya, kita sudah membuat variabel name dengan isinya adalah string Takemichi gitu ya. Nah, karena menggunakan val, si Takemichi ini tidak akan bisa dirubah. Kita coba ya. Kita coba mengubah nilai misalkan. Misalkan kita pengen mengubah si Takemichi menjadi siapa ya? Menjadi Kevin Julio misalkan. Oh, nggak bisa ya. Langsung misalkan ini nanti akan error. Di sini akan ada tandanya error, yaitu akan ada garis merah di bawah name itu yang menandakan error. Ini nggak akan bisa dirubah karena name ini sudah didefinisikan menjadi val. Didefinisikan dengan val yang artinya immutable atau tidak bisa diubah gitu ya. Paham ya? Oke, gimana dengan var? Misalkan kita mendefinisikan var umurnya si Takemichi misalkan 20 misalkan bisa ya. Nah, si 20 ini karena dideklarasikan dengan var, kita bisa mengubah nilai si umurnya misalkan menjadi 21. Nah, ini nanti bisa nih. Oke. Ini jadi umur yang dipakai adalah umur yang 21. Kita coba print ya. Print. Nah, misalkan println aja. Misalkan name-nya. Kemudian println misalkan namanya adalah oke. Kita bisa menggunakan yang namanya ini string template. String template ditandai dengan $. Ini artinya apa? Oke, saya tulis di sini ya. Ini adalah string template. Ini namanya string template. String template. Ini gunanya adalah untuk ini kan di dalam string ya. Di dalam string penulisannya. Ini gunanya adalah untuk merefer atau memanggil si nama variabelnya. Nama variabel name ini berarti nanti isinya adalah si Takemichi di sini. Namanya adalah Takemichi misalkan gitu ya. Koma dan umurnya adalah misalnya kita pakai string template lagi umur. Nah, ini nanti hasilnya adalah namanya adalah mengambil isi dari variabel name, namanya adalah Takemichi, dan umurnya adalah ini mengambil dari variabel umur yang ini, yang udah diubah. Umurnya adalah 21 gitu ya. Oke, kita coba buktikan, kita run. Nah, kita proses create di sini, proses build. Oke, di sini ya. Ini adalah Takemichi, hasil dari println name di sini, karena name di sini adalah si Takemichi gitu ya. Kemudian di sini adalah namanya adalah mengambil Takemichi di sini. Kita buktikan namanya adalah Takemichi, benar ya? Dan umurnya adalah umur 21. 21 di sini. Nah, oke. Umurnya yang dipakai adalah umur yang baru karena kita mendeklarasikan umur dengan var, artinya si 20 ini bisa kita ubah. Nah, kita ubah menjadi yang nilai baru yaitu 21. Makanya di sini tampilnya adalah si 21. Itu yang materi kedua, kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya.
kita kasih komentar. Oh ya, untuk menulis komentar kalian bisa menggunakan slash 2 kali atau kalian bisa menggunakan slash bintang enter. Oke, ini adalah komentar. Kalian bisa mengetikkan apa namanya sesuatu atau komentar di dalam ini. Nah, si komentar ini kalian udah belajar pasti ya. Di bahasa pemrograman tidak akan di-compile di aplikasi ini atau di IntelliJ IDEA ini. Oke, itu adalah materinya. Kemudian materi berikutnya kita akan, karena ini variabel dan tipe data, kita akan bahas yang namanya tipe data. Oke, tipe data di Kotlin agak unik ya. Oke, sebelumnya kalian pasti sudah tahu ya tipe data itu kan ada banyak. Ada tipe data integer, ada tipe data float, ada tipe data apa? Double, short, long, string, array, dan lain-lain. Nah, di Kotlin ini tipe datanya dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya tipe data primitif. Ini artinya adalah tipe data yang menyimpan satu nilai saja. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah seperti tipe data integer, float, double, short, long. Ini adalah tipe-tipe data primitif. Kemudian ada yang kedua adalah tipe data yang selain primitif, yang namanya tipe data reference namanya. Ini adalah tipe data yang berkebalikan ya, yang menyimpan beberapa nilai. Mungkin kalian bisa nebak, langsung bisa nebak ya, tipe data, contoh tipe datanya adalah array gitu ya, yang menyimpan beberapa nilai di dalam array. Oke, langsung saja contohnya. Misalkan saya mempunyai variabel name yang dideklarasikan name gitu ya. Kemudian kita bisa apa namanya? Takemichi di sini. Nama isi dari variabel name adalah Takemichi. Ini adalah string ya. Nah, namun kalian bisa mendeklarasikan di sini tipe datanya string. Bisa juga seperti ini. Ini juga nggak akan error. Nah, jadi di Kotlin itu semua bertindak sebagai objek. Jadi di sini objek kan biasanya ditentukan apa namanya dengan huruf kapital. Kalau kalian nanti belajar di pemrograman objek, nanti si objek-objek itu biasanya ditandai dengan huruf kapital. Makanya di sini harus huruf kapital. Nah, namun Kotlin itu mendukung tipe data inference. Artinya si string ini tidak harus dituliskan. Jadi dia itu langsung akan membaca si Takemichi adalah tipe data string. Itu langsung pinter gitu ya si Kotlin itu. Kemudian print name misalkan. Ini nanti hasilnya adalah si Takemichi gitu ya kalau kita run. Kita coba kita run. Kemudian hasilnya adalah si Takemichi di sini ya. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke contoh lain. Misalkan kita file, misalkan tipe data lain ya, contoh tipe data lain, misalkan 18 atau berapa, ini kan tipe data 10 aja ya. Ini kan tipe data integer ya. Kemudian file B, misalkan ini adalah 4, kemudian file C, misalkan per B, ini berarti float gitu ya. Kemudian file D sama dengan file D, tekan file D aja, tekan file C aja. Nah, kemudian kita print kan, pengennya println C gitu ya, println C gitu ya. Kita coba printkan. Oke, tunggu sebentar. Oke. Hasilnya adalah 2 di sini. Kenapa 2? Gitu ya. Tadi berapa ya? 10/4. Harusnya kan kenapa 2? Karena ini langsung dijadikan ke dalam integer ya. Kan 10/4. Ini harusnya di komentar aja ya biar enak lihatnya. Komentar. Kemudian kita coba printkan lagi. Printkan. Run lagi. Tuh, hasilnya 2 ya. Ini kenapa hasilnya 2? Kan 10/4 itu harusnya kan 2,5 ya harusnya. Kenapa 2? Karena di sini udah ditentuin tipe datanya integer ya. Karena ini udah dideklarasikan val, yang artinya tidak bisa diubah nilainya, berarti tipe datanya adalah selalu integer. Makanya itu dibuatkan ke bilangan yang terdekat si 2 gitu ya. Oke, bagaimana? Kita kan pengennya float gitu ya. Kita bisa tuh menjadi diperluas menjadi two double.
ini jadi itu double, nanti jadinya float, bisa tipe datanya nanti double gitu ya. Oke, kita coba run gitu ya. Oke, kita coba run di sini. Oke, 2,5 bener ya, jadi bisa gitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita akan lanjut ke apa namanya, ke video berikutnya biar video ini tidak terlalu lama. Terima kasih dan silakan nonton video setelah ini ya. Nanti materinya adalah masih tipe data, ada tipe data karakter, kemudian ada collection nanti rencananya. Nah, sebentar saya stop screen.